Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Dan dunia abadi tidak akan mengejar Anda. Tapi jangan lupa, ada banyak ahli di dunia fana, dan banyak dari mereka yang bisa mematahkan belenggu neraka. Pada titik ini, lebih dari jelas bahwa pemilik suara ini membuat provokasi dan ancaman terbuka. Beberapa rektor bahkan memiliki petunjuk tentang siapa pemilik suara itu, tetapi melihat pencarian jiwa tertinggi surga bumi kakak sulung gagal membuat mereka semua merasa cukup senang. Rektor tertinggi segera mulai berbicara satu sama lain menggunakan kehendak ilahi. Jadi, beberapa entitas yang maha kuasa telah memutuskan untuk mengacaukan rencana Yangki. Tepat sekali, siapapun ini, mereka sangat kuat. Mereka menyelinap ke sini bersama kita, dan tidak ada yang tahu. Kemungkinan besar, seorang rektor dari salah satu sistem planet yang sangat kuat membawa kehendak beberapa makhluk abadi yang maha kuasa bersama mereka. Yangki mengatur pertemuan ini untuk menakut-nakuti kita, hanya untuk meminta seseorang yang lebih kuat datang dan menamparkan wajahnya. Ah, ini hebat, aku menyukainya. Namun, saat itulah Yangki akhirnya berbicara. Hei, teman, apakah ini seharusnya semacam lelucon orang-orang ini datang ke sini untuk merundingkan persyaratan perdamaian, tetapi di sini Anda telah pergi dan menciptakan keributan. Anda pikir saya tidak bisa menarik Anda ke tempat terbuka teknikmu itu seperti permainan anak-anak bagiku. 545. Suara yang sangat aneh ini berbicara tanpa keraguan sedikit pun, dan jelas menodai martabat sistem planet Sage Monarch. Pembicara menyiratkan bahwa dia akan mengejar mereka ke dalam kerajaan di neraka Mahanata, jika perlu, yang merupakan ancaman langsung. Kerajaan itu adalah garis pertahanan terakhir Yangki, dan jika ada yang melanggarnya, darah akan mengalir dan langit dan bumi akan hancur. Yangki bangkit dan membuka mata tuannya, mengirimkan seberkas cahaya menyilaukan yang berdenyut. Rektor tertinggi pertama yang disentuh cahaya mengeluarkan teriakan terkejut. Tiba-tiba, dia merasa seperti dia benar-benar transparan, seolah-olah dia terbuat dari kaca atau kristal. 5 jeroan, pembuluh darah, dan segala sesuatu di dalam dirinya terlihat jelas. Energi sejati di meridiannya dapat terlihat berdenyut ke lautan energinya, dan dunia kecil yang ada di dalam dirinya juga terlihat jelas, termasuk semua harta dan kekuatan yang dikandungnya. Semua rahasianya benar-benar terbuka. Faktanya, siapapun yang mempelajari benih energi sejati di dalam dirinya, dan jalur kekuatan, akan dapat mempelajari teknik dan kelemahannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumamnya. Tepat ketika dia berpikir untuk melawan, dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa semua rektor tertinggi lainnya mengalami hal yang sama. Tidak ada rahasia yang bisa disimpan saat ini. Sepertinya mereka semua berdiri terbuka di depan Yangki. Gerakannya ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lawan sama sekali, dan faktanya, mereka semua bisa merasakan bahwa, jika Yangki mau, dia bisa menyalakan energi sejati mereka dan mengubahnya menjadi obor manusia. Rektor tertinggi sebagai sebuah kelompok sangat terkejut sehingga mereka hampir pingsan. Belum pernah hal seperti ini terjadi pada salah satu dari mereka. Ada beberapa individu maha kuasa yang menggunakan seni energi tertentu untuk mencoba mengusir serangan itu. Tetapi semua upaya tersebut gagal. Bagaimanapun, mata Mahadewa bukan hanya teknik magis. Itu bisa mengintip ke dalam cabai alam semesta, merasakan rotasi alam semesta, dan menyaksikan semua makhluk hidup di dalamnya. Ia bahkan bisa melihat melalui aspek waktu, dan menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan hyperdimension. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, mata Mahadewa menyapu seluruh bidang yang sangat besar, lalu melalui setiap inci ruang, mengalir seperti air raksa ke setiap sudut dan celah. Namun, saat itulah suara aneh dan seram itu melanjutkan, "Kamu tidak dapat menemukanku, Yangki. Lupakanlah, Anda tidak mampu menangani metode yang saya gunakan. Seni energimu yang remeh itu tidak akan pernah menemukanku. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memusnahkan umpan meriam yang merupakan batalion budak iblis yang tiba-tiba Anda menjadi sosok yang sangat mendominasi. Ada lebih banyak dunia abadi daripada butiran pasir abadi di alam semesta, dan dibandingkan dengan semuanya, Anda tidak lebih dari seekor semut. Dan itu belum lagi dunia-dunia yang ada di atas dunia-dunia abadi, alam para dewa yang sebenarnya." Mempertimbangkan seberapa banyak dia diejek, Yangki tidak peduli dengan penjelasan atau tanggapan apapun. "Tunjukkan wajahmu." Dia menjentikkan jarinya dan percikan api kecil terbang keluar, yang menembus aspek ruang tertentu, menghancurkannya. Seketika, semuanya tampak melambat, tetapi sesaat kemudian, semakin cepat.
Itu berdenyut dengan cara yang aneh, hampir memuakkan yang membuat semua orang yang hadir merasa pusing. Roda takdir lintasan Void. Dia mengulurkan tangannya dan merentangkan jari-jarinya, yang masing-masing meletus dengan seberkas cahaya dewa yang menusuk jauh ke dalam kehampaan. RIIP. Mustahil untuk mengatakan siapa yang berada di saku hyperdimension itu, tetapi Yang Qi merobek mereka ke tempat terbuka, secara paksa memindahkan mereka ke dalam ruang waktu yang dia tempati. Meledakkan. Ruang waktu meledak dan sesosok menjadi terlihat, tinggi dengan bahu lebar, mengenakan jubah brokat. Dia masih muda, dengan alis seperti pedang dan mata yang berkilauan seperti bintang. Dia memegang kipas lipat di tangannya, dibuat dari emas dan batu giok, yang memancarkan aura kesalehan tanpa kematian. Tanpa diduga, itu adalah item dewa. Dia tampaknya telah menyatu dengan itu, memungkinkan dia untuk mengapung dengan mudah di dalam kehampaan, benar-benar di luar deteksi orang lain di dunia normal. Apa jenis api apa itu benar-benar terbakar menjadi hyperdimension ruang waktu yang berbeda. Itu menghancurkan kesalehan Fan of Mistku dan menjatuhkanku ke tempat terbuka. Pemuda itu sangat terkejut, dan jelas tidak tahu bagaimana Yang Qi menemukannya. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, salah satu rektor tertinggi berseru, penggemar kabut. Barang dewa, apakah orang ini dari tanah suci dongeng yang disebut kerajaan berkabut itu adalah sistem planet yang berbatasan dengan dunia abadi? Ada terlalu banyak sistem planet di dunia fana untuk dihitung. Tetapi ada beberapa yang telah ada sejak zaman paling kuno dan tidak menganut salah satu dari dunia abadi. Dan salah satunya adalah kerajaan berkabut. Betul sekali, tapi ada ratusan ribu sistem planet antara kita dan kerajaan berkabut. Butuh waktu bertahun-tahun untuk terbang dari sana ke sini. Apa yang dilakukan orang ini di sistem planet Sage Monarch? Apakah berita itu benar-benar menyebar secepat itu? Pemimpin tertinggi kerajaan berkabut memiliki basis kultivasi yang luar biasa, dan sebenarnya adalah seorang abadi yang tidak pernah naik ke dunia abadi. Bahkan tidak perlu dia menemukan beberapa rerun Mahadewa kuno yang memiliki relik dewa yang memungkinkannya untuk membentuk tubuh abadi. Dia seorang perencana ambisius, dan sangat kuat sehingga dia hampir tak terkalahkan. Dia menciptakan sistem planetnya sendiri yang sangat besar dengan relik yang dia temukan, yang memungkinkan dia untuk menentang langit di atas. Seharusnya, dia berencana untuk mengubah sistem planetnya menjadi dunia abadi, dengan dia sebagai penguasa tertinggi. Saya telah mendengar cerita tentang kerajaan berkabut sejak saya masih muda, tetapi sangat jauh dari sini sehingga saya belum pernah melihat seseorang dari sana. Tapi ini salah satunya sekarang. Diskusi sudah berkecamuk, dan sepertinya hampir semua orang terkesan dengan pendatang baru ini. Meskipun pemuda itu terkejut, dia dengan cepat pulih. Itu benar, aku pangeran kabut dari kerajaan berkabut, dan aku sudah lama melangkah ke tingkat keabadian yang tak terbatas. Saya di sini untuk melihat dengan tepat apa yang Anda mampu, Yang Qi. Jika Anda memiliki apa yang diperlukan, saya ingin mengundang Anda ke kerajaan berkabut untuk bertemu dengan ayah saya dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan pendirian negara. Anda menyinggung dunia abadi, dan karena itu Anda pada akhirnya akan menderita akhir yang suram. Tapi ayahku telah membangun sistem planet yang bisa menyaingi dunia abadi. Jika Anda ingin melakukan hal yang sama, kami dapat banyak membantu. Bagaimana menurutmu tertarik untuk bekerja sama dengan kami? Sebelum Yang Qi bisa menjawab, kakak sulung menggeram, jadi, kamu pangeran kabut dari kerajaan berkabut. Tidak heran Anda tahu banyak tentang saya. Bertahun-tahun yang lalu, saya bepergian melalui sistem planet Grand River ketika saya bertemu dengan beberapa pasukan kerajaan berkabut, khususnya salah satu penjaga kerajaan Pangeran Agung Anda. Ternyata, mereka rela membantai semua orang di sistem planet itu hanya untuk mendapatkan item abadi. Mereka membakar dan menjarah segala sesuatu di jalan mereka sampai saya membantai mereka. Tentu saja, aku akhirnya dikejar jauh-jauh oleh kalian semua setelahnya. Pangeran kerajaan mendengus, lalu dengan dingin melanjutkan, penjarahan adalah hal biasa di dunia fana. Apa yang memberi Anda hak untuk menempelkan hidung Anda di tempat yang bukan tempatnya? Anda pantas dieksekusi karena membunuh orang-orang dari kerajaan berkabut. Yang sedang berkata, Anda diampuni dari kejahatan Anda. Sekarang, mari kita kembali ke masalah yang ada. Yang Qi, apakah Anda setuju untuk bekerja dengan kami? Jika tidak, akan sulit untuk lolos dari hukuman yang datang kepadamu. Saudara muda, kata kakak sulung. Kerajaan Misti adalah sistem planet yang sangat besar, dan pemimpin tertinggi mereka mampu melakukan banyak hal. Dia memang memiliki God Relic, dan dia berniat untuk membuat sistem planetnya menjadi dunia abadi. Namun, saya pikir itu semua angan-angan.
Kerajaannya penuh dengan orang-orang yang kejam dan tanpa ampun yang tidak pernah menepati janjinya. Anda pasti tidak bisa mengambil risiko bekerja dengan mereka. Pangeran Mist menggeram, apakah kamu benar-benar ingin membunuh dirimu sendiri, Mage Cloudwalker? Gemuruh. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, Yang Qi maju selangkah, dan berbicara dengan suara yang memenuhi seluruh sistem planet. Anda adalah orang yang ingin dibunuh. Anda datang ke wilayah saya tanpa diundang dan mencoba dengan sengaja membuat bingung, bahkan sampai mengancam saya. Kemudian, setelah saya membuka kedok Anda tidak meminta maaf. Sebaliknya, Anda terus mengancam kakak sulung saya. Jika Anda berpikir saya akan membiarkan semua itu berlalu, Anda salah besar. Jika saya tidak membunuh Anda di sini dan sekarang, bagaimana saya bisa meyakinkan semua orang ini untuk bergabung dengan saya dan menerima sistem hukum saya? Bagaimana saya bisa meyakinkan mereka untuk memberi saya iman mereka bersiap untuk mati? Tanpa menunggu jawaban, dia bergerak, menggunakan tangan Mahadewa yang Maha Esa. Kekuatan meletus, termasuk karya alam yang mempesona, disertai dengan himne dan mazmur suci. Kamu benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri, kata pangeran. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, jelas bahwa Yang Qi ini adalah monster alami yang tidak layak untuk dinegosiasikan. Apakah Anda baru saja mendengarkan dia secara terbuka mengatakan bahwa dia ingin Anda bergabung dengannya dan menerima sistem hukumnya? Dia bahkan menginginkan imanmu. Dia jelas tidak peduli dengan sistem planet Anda. Jadi tunggu apa lagi, lepaskan kekuatanmu. Lebih baik menjadi pecahan batu giok daripada menjadi ubin tanah liat yang utuh. Pada akhirnya, kalian semua akan bertekuk lutut pada kerajaan berkabut. Satu hal yang pasti, Pangeran Kabut ini memiliki lidah yang fasih dan argumen yang bagus. Sudah banyak rektor tertinggi yang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan. Sementara itu, aliran cahaya yang tampak seperti ular naga berputar-putar di sekitar pangeran dan dia menghindari tangan satu dewa, lalu mulai melaju dengan kabur. Rupanya, dia mencoba melepaskan diri dari wilayah Yang Qi. Kemana kamu pergi, kata Yang Qi? Apakah Anda benar-benar berpikir trik ruang tamu Anda akan melindungi Anda dari saya? Anda pikir Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda? Menurutmu aku ini orang lemah seperti apa? Well of Fate muncul di atas Yang Qi, mengunci kipas item dewa dan mengganggu fungsinya. Itu tidak akan berhasil padaku, kata sang pangeran, mendengus dingin. Seni energi kelas dewa Void Mist Mountain dan Sea Interstice. Dalam sekejap mata, sang pangeran berubah menjadi proyeksi ilusi. Kemudian dia melambaikan kipas angin di depannya dan badai muncul di daerah itu, dipenuhi dengan ratapan hantu dan tangisan para dewa. 1. Angin masih ada, ombaknya tenang. Yang Qi menghancurkan telapak tangannya dan badai tiba-tiba diam seolah-olah telah membeku. Kesalehan tanpa kematian masuk ke tubuh kabut tidak berbentuk gunung dan sungai meraj. Perhatikan dan pelajari, ini adalah kemampuan ilahi tak berbentuk bawaanku. Aura pembunuhan muncul di sekitar pangeran seperti naga dewa yang muncul dari air, menembus semua ruang untuk menahan langsung Yang Qi dalam serangan mematikan. Pangeran dari kerajaan berkabut ini cukup berani. Dia tidak ragu-ragu untuk melawan, menggunakan kekuatan seperti naga dewa yang muncul dari air. Kesalehan tanpa kematian memenuhi gerakannya saat dia melepaskan seni energi kelas dewa, Void Mist Mountain dan Sea Interstice. Dikombinasikan dengan kekuatan kipasnya, tidak ada yang bisa dianggap enteng. Naga dewa memancarkan kekuatan dewa saat melesat ke depan, mendekati tahta Yang Qi dalam sekejap mata. Di sana, cakarnya terentang dengan kekuatan yang tampaknya tak terbatas. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang luas dan tersebar, sempurna dan sempurna seperti laut. Pangeran Kabut mengucapkan 8 kata, masing-masing merupakan mantra darah A, yang mewakili makna inti yang kuat dan mendalam dari seni energi. 1. 8 kata menyatu dengan cakar naga, menciptakan gerakan kuat yang dirancang untuk menangkap lawan. Ini adalah salah satu seni sempurna dari kerajaan berkabut, yang dikenal sebagai keberuntungan di tangan, yang bahkan bisa menangkap makhluk abadi. Itu adalah keterampilan mendalam yang akan digunakan Legiun Dewa untuk meraih keberuntungan. Setelah melepaskan gerakan ini, Pangeran Kerajaan Berkabut benar-benar yakin bahwa dia akan mencapai Yang Qi dan meninggalkannya terluka parah atau mati. Kau memaksa tanganku, Yang Qi. Aku tahu tentang kemampuanmu untuk memanggil iblis-iblis, tapi itu tidak akan ada gunanya untukmu. Saya sendiri lebih menakutkan daripada seluruh bangsa musuh. Suaranya saja mengandung teknik pertempuran mematikan yang akan menembus lautan kesadaran musuhnya. Dikombinasikan dengan keberuntungan di tangan, itu akan melepaskan kekuatan yang paling dalam dan tak terbatas. Gemuruh, cakar naga keberuntungan di tangan menghantam dada Yang Qi. Dia tidak menghindar, dan dia tidak membela diri.
Dia hanya melihat saat seni energi kelas dewa menghantamnya. "Kamu mati!" teriak sang pangeran kegirangan. Dengan itu, cakar naga tenggelam ke Yang Qi untuk menggali lautan energinya. Namun, begitu cakar itu berada di dalam Yang Qi, sang pangeran menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Bahkan, seni energinya tampak tenggelam ke dalam lautan energi seperti batu ke dalam air. Dan ketika dia mencoba, dia tidak bisa menariknya kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Menerjang ke depan, dia memasukkan tangan fisiknya ke dada Yang Qi untuk meraih jantungnya. Tapi kemudian dia menemukan tangannya tersangkut juga. Kemudian daging Yang Qi mulai menggeliat, hampir seperti rawa yang dipenuhi pasir hisap. Tiba-tiba, sang pangeran mendapati dirinya tersedot ke dalam, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tidak ada gunanya. Apa yang sedang terjadi semburnya? Dia mencoba melepaskan tangannya, tetapi Yang Qi bersinar dengan cahaya cemerlang yang tanpa henti menarik energi sejati, keilahian, dan jiwa Pangeran Mist. Dia benar-benar tidak mampu mengambil bahkan satu langkah mundur. "Oh, tidak ada," kata Yang Qi. "Aku hanya akan mengasimilasimu dan mengambil item dewamu." Tiba-tiba, dia gemetar lebih keras dan desain yang rumit muncul, melilit Pangeran Kabut, dan menyedotnya. Itu adalah pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Pangeran Mist menjerit, tetapi tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan lengannya agar tidak tersedot ke dalam. Kemudian itu adalah bahunya, dan jeritannya semakin kuat. Ribuan rektor tertinggi dan pakar top lainnya yang menonton gemetar ketakutan melihat pemandangan yang benar-benar menentang imajinasi ini. "Biarkan aku pergi sekarang juga," Pangeran Kabut berteriak. "Jika kamu menyinggung Mystic Kingdom, kamu tidak akan pernah lepas dari konsekuensinya." Pada titik ini, setengah dari kepalanya telah diserap. Dia berteriak, mengancam, dan mengutuk, tetapi Yang Qi tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Tubuhnya adalah rawa tak berdasar yang siap melahap makhluk hidup apapun. Aii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 idan seluruhnya diserap oleh Yang Qi. Hampir tidak mungkin untuk menggambarkan betapa menakutkannya pemandangan itu. Seorang ahli top baru saja membuat ancaman dan sumpah, hanya untuk diserap dalam sekejap mata. Keanehan situasi itu menimbulkan ketakutan di hati banyak pakar yang hadir. Bahkan kakak sulung menatap dengan mata lebar ke arah Yang Qi. "Saudara muda, apakah Anda benar-benar baru saja melahap Pangeran Kabut?" "Ya, dia memiliki niat buruk, dan tidak akan berhenti membual." Yang Qi tampak benar-benar tenang, seolah-olah tidak ada yang baru saja terjadi. Wajahnya benar-benar tanpa ekspresi, dia berkata, bahkan kematian pun tidak dapat menghapus kejahatannya. "Dan jika Mystic Kingdom berani menyerang, aku akan memusnahkan semua orang yang mereka kirim sampai orang terakhir." Fan of Mist-nya memiliki beberapa kesalehan tanpa kematian yang akan sempurna untuk seni energiku yang tak terbatas. Saya harus bisa mencapai level yang lebih tinggi segera. Siapa tahu, mungkin saya akan segera menjadi paragon demi immortal. Pada saat itu, saya akan dapat memanggil iblis-iblis dengan tubuh abadi yang sebenarnya, cukup untuk membanjiri seluruh dunia fana. Sebagai demi immortal Orde ke-8, Yang Qi saat ini dapat memanggil penghancur iblis-iblis yang tidak memiliki tubuh abadi. Mampu memanggil abadi yang sebenarnya akan membuatnya lebih kuat, ke titik di mana dia bisa berkelahi dengan dunia abadi. Tanggapan orang banyak terhadap kata-katanya adalah keheningan total. Lagi pula, mereka baru saja menyaksikan pemandangan mengerikan dari seorang ahli top yang dikonsumsi dengan santai. Sekutu Yang Qi lainnya yang hadir, seperti kakak dan saudarinya, sebelumnya sangat kecewa dengan bagaimana Pangeran Mist telah mengganggu martabat acara tersebut. Namun, cara Yang Qi menangani situasi hanya membantu mereka pada akhirnya. Yang Qi tidak membunuh seekor ayam untuk menakut-nakuti Monkey, dia membunuh seekor Monkey untuk menakut-nakuti ayam. Dan sekarang semua ayam duduk di sana gemetar ketakutan. Pada titik ini, Yang Qi menepis pakaiannya dan melihat sekeliling dengan senyum ramah. "Tidak perlu khawatir, Tuan dan Nyonya. Aku bukan tipe orang yang mudah dibunuh. Ketika teman-teman datang berkunjung, saya segera minum bersama mereka. Tetapi ketika musuh datang, saya mengirim mereka ke neraka. Sekarang setelah Anda semua di sini, mari kita mulai bisnis. Saya berencana untuk membentuk sistem planet yang sangat besar, dan saya awalnya membayangkan tangan saya berlumuran darah dari upaya itu. Tapi seperti yang mereka katakan, ada kebajikan dalam hidup hemat. Oleh karena itu, saya tidak akan melancarkan serangan apapun. Konon, saya kebetulan mengembangkan seni energi luar biasa yang membutuhkan keyakinan dan takdir yang sangat besar. Dan karena Anda semua datang ke sini dengan niat yang jujur,
Saya ingin Anda kembali ke berbagai sistem planet Anda dan mendirikan kuil untuk saya sehingga saya dapat mengumpulkan keyakinan. Saya juga ingin Anda mengirim pakar top Anda ke sini untuk pelatihan khusus. Apa yang kamu katakan? Saya ingin menerapkan aturan keras dan cepat yang mengharuskan saya mendapatkan setengah dari kepercayaan populasi Anda. Sehat. Yankee jelas-jelas mencari untung besar selama negosiasi ini. Rencana awalnya adalah meminta 1/100 kepercayaan dari berbagai sistem planet, yang tidak akan menjadi sesuatu yang keterlaluan. Tapi melahap Pangeran Mist telah dengan kuat membangun kekuatannya dan dia tidak gugup seperti sebelumnya. Karena itu, dia memutuskan untuk menaikkan taruhan. Menanggapi kata-katanya, ekspresi dari berbagai rektor tertinggi berkedip dengan banyak emosi. Apa? Seseorang berkata, Anda menginginkan kepercayaan dari sistem planet kita tidak bisa membuka kaleng cacing itu. Tapi bisakah kita menolak Anda melihat apa yang baru saja dia lakukan? Dia bahkan tidak takut dengan Mystic Kingdom. Dan jika dia bisa memanggil iblis-iblis dengan tubuh abadi, bagaimana mungkin kita bisa melawannya? Orang ini menentang semua hukum dan prinsip, bahkan dari surga. Jadi apa yang harus kita lakukan jika kita benar-benar mulai memberinya kepercayaan? Kita akan kehilangan kendali atas sistem planet kita sendiri. Dan selain itu, keyakinan itu milik dunia abadi di atas. Kami pasti tidak bisa melakukan ini. Menuntut iman dari kami melewati batas. Menawarkan upeti adalah suatu kemungkinan, tetapi jelas bukan iman. Itu melanggar dekrit dunia abadi. Jika kita melewati batas itu, kita mungkin juga menyatakan perang terhadap diri kita sendiri. Pada titik ini, salah satu rektor tertinggi berdiri. Yankee, ini benar-benar keterlaluan. Kami berutang iman kami kepada dunia abadi, dan jika kami melanggar ketentuan itu, segalanya akan menjadi sangat buruk. Anda tahu pepatah, lebih baik menjadi pecahan batu giok daripada ubin tanah liat yang utuh. Kita semua setuju mati sebelum aib. Mengingat Anda telah menyinggung surga Kaisar Titan, hanya masalah waktu sebelum Anda menderita hukuman berat. Omong-omong, jika Anda menyinggung sistem planet Grid Metropolis kami, saya khawatir ya, Anda tidak akan bisa menghadapi akibatnya. Oh, sistem planet Metropolis yang hebat. Yankee berpikir sejenak. Apakah perguruan tinggi Anda memiliki seorang siswa bernama Lei Jiushu, ketua masyarakat dari masyarakat petir? Saya bertemu dengannya di medan perang tentara abadi. Dia baru saja menjadi surga abadi, tapi sayangnya aku harus membunuhnya. Aku bahkan mengasimilasi kekuatannya sesudahnya. Anda pikir lebih baik menjadi pecahan batu giok daripada ubin tanah liat yang utuh? Bagus. Dengan ini saya menghentikan negosiasi dengan sistem planet Anda, dan menghukum mati Anda semua. 2. Yankee mengeluarkan medali perintah yang dia lemparkan ke kakak sulung. Kakak sulung, cepatlah dengan pasukan iblis-iblis dan hancurkan sistem planet Grid Metropolis. Anda dapat memiliki 10.000 penghancur iblis-iblis dan 100 miliar iblis-iblis biasa. Buka lubang cacing ruang waktu segera. Beri setiap orang yang Anda temui kesempatan untuk bergabung dengan Sage Monarch Collegium. Jika mereka menolak, bunuh mereka. Ya, saudara muda, aku akan menanganinya. Sambil tersenyum muram, kakak sulung menerima medali komando. Beraninya kau. Bagaimana berani Anda? Anda gila, Yankee. Gila. Apakah Anda benar-benar menentang semua hukum dan prinsip, bahkan hukum surga? Apa kamu tidak punya rasa hormat? Menentang hukum dan prinsip surga? Yankee berkata dengan dingin. Hukum milik saya. Dan untuk surga, ya, aku adalah surga. Dengar, aku menuntut iman. Itu garis bawah saya, seberangi, dan aku akan menumpahkan sungai darah. Kalau begitu, aku sudah selesai dengan semua ini. Kita akan bertemu lagi di medan pertempuran. Kemudian kita akan melihat siapa yang keluar di atas. Rektor Agung Grid Metropolis berbalik untuk pergi. Kamu pikir kamu akan pergi kemana dan apa yang membuatmu berpikir kamu bahkan bisa pergi? Saya sudah mengirim perintah untuk menaklukkan sistem planet Anda, dan itu membuat Anda menjadi musuh yang pantas dihukum mati. Anda mengatakan bahwa kepercayaan pada sistem planet Anda adalah milik Grid Metropolis Heaven, bukan? Saya akan memberi Anda satu kesempatan untuk hidup berdoa ke surga yang tinggi. Lihat apakah dunia abadi Anda akan menyelamatkan Anda. Jika berhasil, saya akan mengampuni Anda, dan bahkan membiarkan Anda memiliki sistem planet Grid Metropolis kembali. Dia melambaikan tangannya, mengunci ruang waktu di area tersebut. Sehat berdoa mulai. Imanmu milik dunia abadi, jadi mari kita lihat apakah mereka akan membantumu. Anda, Rektor Agung Grid Metropolis berseru, wajahnya memerah, lalu memutih. Yankee belum benar-benar mengambil tindakan, dan hanya melihat Rektor Agung Grid Metropolis. Pria itu adalah seorang penghancur, tetapi belum membentuk tubuh abadinya.
Yang kita tahu bahwa jika dia mau, dia bisa membuat pria itu menjadi debu dengan jentikan jari. Namun, dia punya alasan untuk tidak membunuhnya secara langsung. Dia ingin melihat dengan tepat apa yang mampu dilakukan pria itu. Dia yakin bahwa dia akan menyampaikan informasi ke dunia abadi yang dia laporkan, dan kemungkinan akan menerima dekrit sebagai balasannya. Yang Qi siap untuk melihatnya sampai akhir, apapun yang terjadi. Jika dia benar-benar mencoba untuk menghapus sistem planet Grid Metropolis, akankah dunia abadi di atas mereka melakukan sesuatu? Berdoalah ke surgamu yang tinggi. Pedang 17 berkata, lihat apakah mereka akan menyelamatkanmu. Jika tidak, maka Anda tidak bisa mengeluh tentang kematian di sini hari ini. Ini tidak seperti kekosongan yang disegel di sekitar sini. Berdoalah dan lihat apakah surgamu mendengarmu. Berdebar, Rektor Agung Grid Metropolis berlutut dan mulai berdoa. Oh, surga yang agung, monster keji telah mengancam kehidupan jutaan demi jutaan siswa di perguruan tinggi kita. Saya mohon Anda untuk campur tangan. Turunkan kemampuan ilahi yang tak terbatas untuk menghentikan iblis celaka ini. Sucikan iman kami. Dia terus-menerus, dengan pikiran dan doanya melayang ke surga besar di atas. Tak lama, Rektor tertinggi menyelesaikan doanya, dan dari apa yang semua orang tahu, itu telah diterima di ujung sana. Ruang terbuka di atas kepalanya dan kekuatan meletus keluar, energi abadi murni yang mengandung simbol misterius yang tidak lain adalah hukum magis Dao abadi. Beberapa entitas yang tak terbatas dan maha kuasa memberkati Rektor Agung Metropolis Agung, memungkinkannya untuk membentuk tubuh abadi. Hahaha. Dia melolong ketika hukum magis menyebar di atasnya seperti air yang mengalir. Tidak lama kemudian dia benar-benar abadi. WHIZZZ. Tiba-tiba, sebuah arah yang sangat besar turun, memasukinya dan menyebabkan wajahnya berputar dan berubah bentuk, kemudian berubah menjadi ciri-ciri yang entah bagaimana bukan milik Rektor tertinggi. Versi baru pria ini berdiri tegak, memandang Yang Qi, dan berbicara dengan suara yang menggelegar dari seorang abadi. Lihat apa yang telah kamu lakukan, Yang Qi, kerja yang baik. Saya seorang jenderal abadi tak terbatas dari Grid Metropolis Heaven. Panggil aku Jenderal Metroplexus. Saya pernah memimpin pasukan dalam pertempuran melawan Kaisar Surga Titan, jadi ketika saya mendengar bahwa Anda memusnahkan batalion budak iblis, saya sebenarnya cukup senang. Saya ingin tahu tipe orang seperti apa yang ada di dunia fana saat ini. Anda ingin menghapus sistem planet Grid Metropolis, bagaimana kalau kita bertaruh sedikit jika Anda dapat mengalahkan inkarnasi saya ini? Grid Metropolis Heaven berjanji untuk memberi Anda 50% kepercayaan dari populasi sistem planet kita. Kami bahkan akan mendirikan pusat ibadah baru untuk Anda. Apa yang kamu katakan? Dunia abadi sebenarnya telah mengirim seorang ahli untuk menangani situasi tersebut. Seorang jenderal yang perkasa. Yang Qi sudah tahu bahwa pria ini jauh lebih kuat daripada makhluk abadi lainnya yang pernah dia hadapi. Meskipun dia hanya tiruan, aura pembunuhannya berdenyut dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik, Yang Qi berkata, melihat Rektor Agung Grid Metropolis yang kesurupan. Ayo, aku ingin tahu apa yang bisa dilakukan seorang jenderal dari dunia abadi. Pembantaian sempurna 9 surga Godfish Metroplexus. Oh, Jenderal Metroplexus bergerak begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk melacaknya. Dia meninggalkan serangkaian bayangan saat dia berdenyut dengan kekuatan dan energi abadi yang bisa menghancurkan langit dan memadamkan bumi. Yang Qi tidak bergerak, dia hanya menjulurkan kedua tangannya dan mengirimkan api dari ke-10 jarinya, yang menghancurkan semua bayangan. Kemudian dia maju selangkah dan membanting tinju yang menyala untuk menghadapi serangan yang datang dan menghentikannya. 10 matahari terbit di surga. Jenderal Metroplexus melemparkan kedua telapak tangannya, menyebabkan 10 matahari muncul di atas kepalanya, terbakar dengan api abadi. Ini adalah matahari dari dunia abadi, bukan matahari dari tanah manusia. Matahari fana adalah benda langit yang memancarkan cahaya dan panas. Tapi matahari yang membara di dunia abadi adalah legenda. Seharusnya, mereka mewakili tingkat kekuatan puncak, bahkan percikan kecil yang dapat menyebabkan kesengsaraan besar. Ada kejadian di masa lalu di mana dunia abadi dipecah dan api matahari mereka jatuh ke neraka, menyebabkan bencana besar di sana. Tungku surga dan bumi. Sebuah tungku besar muncul di atas Yang Qi, yang melahap api, lalu 10 matahari. Dalam sekejap mata, mereka menjadi bahan bakar bagi Yang Qi. Terima kasih banyak, Jenderal. Api matahari abadi akan sangat membantu saya. Saya baru saja melahap Prince Mist dan mengambil Fan of Mist-nya. Sejujurnya, keilahian tanpa kematian dalam item dewa itu sedikit di luar jangkauanku, tetapi dengan api ini aku hanya memiliki apa yang aku butuhkan untuk memperbaikinya.
Gemuruh, Yang Qi mulai bersinar dengan cahaya dewa yang tak terbatas dan hukum magis para dewa. Aura keabadian muncul dan kekuatannya mulai meroket. Saat seni energinya tumbuh lebih kuat, roda takdir muncul di belakangnya, sepenuhnya menetralkan setiap serangan yang dikirim Jenderal Metroplexus terhadapnya. Kemudian dia mengirim aliran kekuatan besar kembali untuk menghantam sang jenderal, membuatnya terhuyung mundur. Tidak buruk sama sekali. Baiklah, coba langkah selanjutnya ini. Kebencian tanpa akhir selamanya. Teknik tinjunya berubah, menjadi sedih, pahit, dan penuh dengan kebencian yang menjulang. Itu adalah permusuhan yang berasal dari 10 generasi perseteruan darah, yang tidak akan pernah bisa didamaikan. Saat serangan tinju diluncurkan, energi sejati berputar dan terdistorsi, membungkus Yang Qi dan membuatnya berputar ke belakang. Yang Qi mendarat dengan keras di tanah, melambaikan tangannya untuk menghilangkan energi, mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Hidup dan mati bersama, kata Jenderal Metroplexus, melepaskan gerakan lain. Dia tidak menahan apa-apa, dan setiap serangan tinju mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Proyeksi dunia abadi muncul di atas kepalanya, yang mengirimkan gelombang kekuatan ke arah Yang Qi, menghancurkan gerakan penciptaan yang baru saja dia gunakan. Yang Qi bertahan, menggunakan teknik tinjunya sendiri untuk meniadakan serangan. Sementara itu, dia mengulurkan tangan untuk mengunci seluruh sistem planet, melindunginya jika sang jenderal menjadi gila dengan serangannya. Aliran dao besar sejajarkan. Jenderal Metroplexus pantas mendapatkan reputasinya. Dia menggunakan satu demi satu gerakan mematikan, dengan ketepatan yang menyaingi karya alam atau hukum magis surga. Dan dalam setiap gerakan ada niat membunuh yang mendalam. Saat dia melepaskan satu gerakan mempesona demi satu, dia memaksa dirinya semakin dekat ke Yang Qi. Pemusnahan Nirvanik Buddha. Dengan menggunakan Great Dao Flows Align, dia mendekati Yang Qi, dan sesampainya di sana dia menggunakan jurus dari para Buddha kuno, yang berada pada level yang sama dengan Legiun Dewa. Buddha emas besar muncul di atas kepalanya, yang melepaskan serangan tinju besar-besaran yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mematikan. Mustahil untuk mengatakan di mana Jenderal Metroplexus mungkin memperoleh kekuatan dewa yang perkasa dari seorang Buddha kuno. Tetapi energi sejati yang dia keluarkan tampaknya mengandung siklus kehancuran yang tidak pernah berakhir. Mata berkedip, Yang Qi melepaskan God Legion Paradise, yang merupakan bola bercahaya yang mengelilinginya dan membentuk penghalang yang tidak bisa ditembus untuk serangan yang masuk. Nirvana dari segudang Buddha, gemuruh, tingkat kekuatan destruktif meningkat. Jenderal Metroplexus berubah menjadi segudang Buddha emas, yang semuanya menghujani Dewa Legiun Paradise dengan pukulan yang merusak. Itu hampir terdengar seperti God Legion Paradise berada di tengah badai hujan. Keretakan dan celah mulai menyebar ke sistem planet Sage Monarch. Cukup sudah, kata Yang Qi. Dengan mata berkobar-kobar dengan cahaya yang menyilaukan, dia mendorong tangannya ke depan dan menggunakan ke-9 posisi tangan dari satu dewa. Api muncul di telapak tangannya, yang tidak lain adalah api harapan yang didukung oleh kesalehan yang baru saja diserapnya dari Pangeran Kabut. Senang, dia memotong semua seni energi Jenderal Metroplexus, lalu membanting tangannya ke dadanya dan meraih arah-arahnya. A3. Jenderal Metroplexus menjerit saat kekuatannya disegel secara paksa, hanya menyisakan rektor tertinggi, yang menjatuhkan diri ke tanah, berkedut dan tampaknya diambang kehilangan nyawanya. Pada titik ini, suara Jenderal Metroplexus menggelegar dari atas. Bagus, Yang Qi, basis kultivasi Anda luar biasa, dan Anda jelas pantas mendapatkan reputasi Anda. The Great Metropolis Heaven akan senang memiliki Anda sebagai salah satu dari kami. Arah-arah itu berisi intisari seni energiku dan hukum magis surga Metropolis Agung. Jika Anda mengasimilasinya, dan kemudian naik, maka Anda bisa datang ke dunia abadi kita. Jika ya, Anda akan memiliki posisi yang sangat baik menunggu Anda, dengan banyak kekuatan. Apa yang kamu katakan Anda berencana untuk menentang surga Kaisar Titan, jadi mengapa tidak bergabung dengan surga Metropolis Agung untuk melakukan itu? Kami bisa membantumu. Pada saat yang sama, cahaya yang bersinar turun ke Rektor Agung Great Metropolis, yang berjuang untuk berdiri dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kamu menyanjungku, kata Yang Qi dingin. Saya tahu saya harus membuat keputusan. Tapi sekarang, pertanyaannya adalah apakah Anda akan menepati janji Anda atau tidak? Aku akan menahan diri dari menghancurkan sistem planet Great Metropolis. Tetapi jika Anda menahan iman yang Anda janjikan, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku akan memusnahkan kalian semua sampai ke ayam dan guk-guk. Rektor, terimalah tuntutannya, kata Jenderal Metroplexus. Saat suaranya memudar, dia berkata,
Itu adalah keputusan dunia abadi. Saya menerima SK tersebut, kata Rektor Agung Grid Metropolis. Tolong, mundur, Yang Qi. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan, selama itu tidak melibatkan pembantaian. Selama Anda setuju dengan tuntutan saya, kata Yang Qi, tentu saja saya tidak akan melakukan pembantaian. Mengalihkan perhatiannya ke kelompok yang lebih besar di sekitar mereka, dia melanjutkan, tidak ada dari kalian yang perlu khawatir. Tetap dengan saya, dan setia, dan saya tidak akan membunuh siapapun. Bahkan, saya akan membantu Anda. Aku bahkan bisa memberikan seni energi kelas dewa kepada para jenius top di kolegiummu. Dan saya yakin bahwa, dalam waktu yang sangat singkat, saya akan dapat membuka jalan masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart. Mereka yang bekerja sama dengan saya dan memberi saya keyakinan akan memiliki akses. Kata-katanya menyebabkan kejutan langsung. Apa, sebuah bagian ke Myriad Worlds Monarch Chart yang dapat dibuka kapan saja? Apakah itu mungkin bahkan dunia abadi pun tidak tahu bagaimana melakukan itu? Jika mereka tidak bisa melakukannya, bagaimana dia bisa? Sesaat berlalu, lalu salah satu rektor tertinggi melangkah maju. Yang Qi, aku berjanji untuk memenuhi permintaanmu. Saya baru saja berkomunikasi dengan dunia abadi, dan mereka setuju. Kemudian rektor tertinggi lainnya melangkah maju. Kemudian yang lain. Yang Qi telah mengasimilasi seorang pangeran kekaisaran dari kerajaan berkabut, lalu mengalahkan Jenderal Metroplexus dari surga metropolis besar. Dua tindakan itu menimbulkan ketakutan yang mencengkeram hati banyak rektor tertinggi. Banyak dari mereka memiliki sedikit keinginan abadi, tetapi bahkan keinginan itu tetap diam. Pada akhirnya, rektor tertinggi memutuskan untuk menyetujui permintaan Yang Qi, memberinya 50% kepercayaan dari sistem planet mereka. Selanjutnya, Yang Qi akan mendirikan kolegium di mana dia akan mengadakan kompetisi untuk merekrut para ahli top. Banyak sistem planet di daerah itu semuanya akan memandang sistem planet Sage Monarch sebagai inti mereka, dan memperlakukannya seperti tanah suci budidaya. Tentu saja, sistem planet membuat tuntutan mereka sendiri. Mereka ingin Yang Qi memberikan perlindungan dari pasukan musuh, termasuk penyerbu iblis-iblis. Itu adalah hal yang biasa bagi pasukan iblis-iblis untuk menyerang sistem planet lain, di mana mereka akan membakar, menjarah, dan melahap manusia. Banyak sistem planet terlalu lemah untuk menghilangkan ancaman seperti itu, dan faktanya, beberapa dari mereka yang berbatasan dengan berbagai pesawat neraka selalu berada di bawah ancaman mengalami nasib yang sama seperti Yore Wild ketika neraka Euforia menyerang. Di masa lalu, sistem planet Kaisar Titan telah membangun cadangan kekuatan inisiasi yang sangat besar untuk tujuan mempertahankan diri dari iblis-iblis. Tapi sekarang Yang Qi adalah kutukan iblis-iblis, dan bahkan bisa memaksa mereka bekerja untuknya. Dan ketika berbagai dunia abadi menyadari itu, mereka sebenarnya senang dengan perlindungan yang bisa dia tawarkan. Mempertimbangkan segalanya, Yang Qi tidak punya alasan untuk menolak tuntutan seperti itu. Tak lama kemudian, kesepakatan yang sebenarnya ditulis, yang ditandatangani oleh Yang Qi dan para rektor tertinggi. Pada saat yang sama, mereka bersumpah resmi untuk mematuhi persyaratan. Ketika semuanya resmi, Yang Qi menoleh ke beberapa anggota klan Yang dan mengangguk penuh arti. Klan telah tumbuh cepat dan kuat dalam beberapa tahun terakhir, dan saat ini sudah ada ratusan ribu murid retak. Saat ini di klan Yang, bahkan ada anak kecil yang berada di level legendaris. Sudah umum bagi anak-anak muda di klan Yang untuk mencapai tingkat Sage besar di masa remaja mereka. Bahkan seekor babi yang tumbuh dikelilingi oleh energi abadi akan dengan cepat mencapai tingkat tinggi, apalagi anak-anak muda yang cerdas dari klan Yang. Menanggapi panggilan Yang Qi, sejumlah elit muda seperti itu melangkah maju untuk memimpin pasukan iblis-iblis ke sistem planet lain, di mana mereka akan mendirikan cabang perguruan tinggi dan bekerja untuk mengumpulkan keyakinan. Mereka tidak hanya akan membantu Yang Qi dengan upaya mereka, tetapi mereka juga akan mendapatkan pengalaman berharga. Semua anak muda elit memiliki penghancur iblis-iblis yang bekerja untuk mereka, memastikan keselamatan mereka tidak peduli situasi berbahaya apapun yang mereka hadapi. Bahkan lebih relevan, mereka semua telah menyembunyikan dewa-dewa mereka yang baru lahir di neraka Mahanata, jadi bahkan jika mereka menemui ajal mereka, mereka dapat dilahirkan kembali. Dan tentu saja, murid-murid seperti itu semuanya memiliki kemampuan Divine Purba dari Dao Iblis, yang berarti jika mereka disergap, hal terburuk yang bisa terjadi adalah mereka akan mengakhiri pertarungan dalam kehancuran bersama. Konon, dengan pasukan iblis-iblis di komando mereka, tampaknya tidak mungkin situasi yang benar-benar mematikan akan muncul. Sekarang, yang perlu dilakukan Yang Qi hanyalah menunggu sampai keyakinan dan takdir mulai bergulir, dan dia akan mampu menuju terobosan baru.
Tugas pertama yang dihadapi adalah menangani item Dewa Pangeran Mist, Fan of Mist, serta seni energi kelas dewa baru yang dia peroleh, Void Mist Mountain dan Sea Interstice. Tentu saja, dia berencana untuk memberikan yang terakhir kepada tiruannya yang abadi. Klon itu sekarang memiliki koleksi 5 seni semacam itu. Kaisar Giok mendalam Welkin Ta'ala Dewa Surgawi Dao. Energi neraka besar iblis Asirangguk Sofastika tinju pembunuh Dao of Monarchs Prodigious Proto Epoch, Invincible War Steppe dan Void Mist Mountain dan Sea Interstice. Secara individual, mereka dapat digambarkan sebagai surga mengguncang dan bumi menghancurkan. Tetapi jika digabungkan, mereka bahkan lebih tangguh. Dan mengingat Yang Qi berencana untuk pergi sendirian ke dunia abadi dan meninggalkan klonnya, itu pasti memberi klon itu keuntungan besar. Faktanya, Yang Qi berencana untuk menggunakan kekuatan iman baru yang akan dia terima untuk mendukung tiruannya dan menempatkannya pada posisi yang dapat naik ke surga setiap saat. Iblis-iblis, katanya, melambaikan tangannya untuk memanggil neraka yang sangat besar di tingkat penghancur, yang segera berlutut di depannya. Menggambar pada seni energinya, dia mengetuk kepala neraka, menyebabkannya mengeluarkan lolongan kesakitan. Jangan takut, kata Yang Qi. Roda takdirku akan membalikkan esensimu. Menurut legenda, semua iblis-iblis yang lahir di neraka berasal dari ciptaan Legiun Dewa Purba. Pada awalnya, iblis-iblis sebenarnya adalah malaikat. Sekarang setelah kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka saya telah mencapai tingkat tinggi, saya dapat membalikkan perubahan dan menghapus energi jahat iblis-iblis dari gen Anda. Setelah dimurnikan dan disucikan, kamu akan menjadi malaikat. Cahaya suci bersinar saat Yang Qi menggunakan seni energinya, menyebabkan warna putih menyebar ke kulit iblis-iblis. Tentu saja, legenda itu benar. Awalnya, iblis-iblis yang lahir di neraka adalah malaikat yang diciptakan oleh Legiun Dewa. Sayangnya, mereka menjadi rusak dan jatuh ke neraka, dan seiring berlalunya zaman, mereka datang untuk berperang melawan Legiun Dewa. Tapi sekarang, Yang Qi menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka untuk mengubah iblis-iblis kembali menjadi malaikat. Iblis-iblis sedang dikembalikan ke keadaan semula, gen-gennya dibangunkan dan energinya yang mengerikan dimusnahkan. Jika prosesnya berjalan lancar, itu akan berakhir sebagai malaikat. Ketika itu terjadi, kekuatan bertarungnya akan meningkat 10 kali lipat dan akan mampu bertahan melawan segala macam kemampuan magis dan teknik Taois. Di zaman kuno, malaikat jauh lebih murni, dan jauh lebih kuat daripada iblis-iblis. Lagi pula, setelah jatuh ke dalam korupsi, gen mereka telah dikutuk oleh Legiun Dewa. Setelah kutukan itu dihilangkan dan mereka kembali ke keadaan semula, mereka akan maju dengan pesat, mencapai titik mampu membunuh lawan yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia berhasil dalam upaya ini, kemampuan untuk mengubah iblis-iblis menjadi malaikat akan menjadi kartu truf yang kuat. Itu akan membuat pasukan iblis-iblisnya semakin kuat, dan mereka tidak akan lagi berdenyut dengan energi iblis dan dao iblis. Sagelite berkilauan saat iblis-iblis besar itu perlahan-lahan dimurnikan, sedikit demi sedikit. Sayapnya mulai tumbuh bulu putih, yang semuanya bertuliskan simbol magis bersinar yang ditulis dalam naskah kuno yang suci. Segera, Yang Qi menyadari bahwa ada sesuatu yang suci tumbuh di dalam gen iblis-iblis, membuktikan bahwa itu awalnya adalah makhluk murni yang kemudian rusak. Roda takdir muncul dan menabrak iblis-iblis, menyebabkannya bergetar saat energi iblisnya menyatu menjadi arah-ra. Iblis-iblis berubah, menjadi entitas kesucian murni, bukan laki-laki atau perempuan, seorang malaikat yang sayap putih bersihnya berkibar saat melayang di udara, mengirimkan cahaya sage yang penuh dengan prasasti dari Legiun Dewa. Dan kekuatan bertarungnya meroket. Faktanya, ini bukan hanya peningkatan 10 kali lipat. Dari apa yang Yang Qi tahu, iblis-iblis ini setidaknya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kutukan Legiun Dewa telah sepenuhnya dihilangkan, bersama dengan energi iblisnya. Sekarang terpancar kekuatan genetik malaikat. Iblis-iblis Ara-Ra. Yang Qi berkata, dan Ara-Ra muncul di telapak tangannya. Itu berisi semua energi iblis yang rusak, serta kekuatan kutukan yang maha kuasa. Faktanya, jika dia memasukkan Ara-Ra ini ke dalam diri seseorang, mereka akan segera berubah menjadi iblis-iblis tanpa batas, kehilangan kepribadian atau kecerdasan asli. Bahkan makhluk abadi pun tidak akan bisa mencegah efeknya. Kekuatan kutukan dalam gen iblis-iblis ini sangat kuat. Bahkan, itu seperti harta yang berharga. Sayang sekali bahwa memurnikan iblis-iblis sangat menguras tenagaku. Aku pasti tidak bisa mengumpulkan pasukan dari mereka seperti aku bisa memanggil iblis-iblis dengan portal neraka. Kurasa aku terlalu lemah sekarang. Saya perlu mencapai tingkat penghancur, di mana Draco Mammoth dari Strength of the Hell Cruising God Mammoth saya akan berubah menjadi Proto Mammoth.
Pada saat itu, kekuatan sihirku akan meningkat 100 kali lipat, dan aku seharusnya bisa memurnikan pasukan malaikat untuk memimpin penaklukan dunia abadi. Melihat malaikat itu, dia berkata, aku memanggilmu sebagai infernal yang kuat, tetapi sekarang kamu telah dimurnikan dan menjadi seorang malaikat. Anda tidak kalah perkasa dari klon abadi saya, oleh karena itu saya akan memberi Anda nama. Anda akan menjadi Yang Morningstar, anak dari klan Yang. Sambil berlutut, malaikat itu berkata, terima kasih banyak, tuanku. Terima kasih telah memberiku nama. Sementara itu, kekuatan iman yang sempurna meletus dari malaikat dan sayap putihnya yang murni, kekuatan yang sama sekali tanpa kotoran. Yang Qi sangat senang dia sekarang memiliki orang lain yang cakap untuk menangani masalah setelah dia naik. Saat ini, dia sedang menunggu kekuatan iman dari sistem planet lain tiba. Ketika itu terjadi, dia akan membidik terobosan lain, atau mungkin lebih dari satu. Segera, dia akan menjadi paragon demi immortal, lalu setengah demoliser, dan akhirnya seorang demoliser. Pada saat itu, dia bisa naik ke dunia abadi di atas. Meskipun basis kultivasinya cukup tinggi untuk menyelinap ke dunia abadi jika dia mau, masalahnya adalah dia terlalu lemah. Jika dia bertemu dengan tokoh-tokoh kuat di sana, mereka kemungkinan akan melihat penyamaran apapun yang dia gunakan. Dia perlu melacak yang akan datang, yang disebut ayahnya, surga yang bangga. Dalam pencariannya, dia pasti akan berurusan dengan segala macam makhluk abadi yang kuat. Karena itu, dia harus benar-benar siap. Selain itu, dia ingin memperoleh hukum magis dao keabadian dari surga Tusita, yang akan dia gunakan untuk membantu kakak sulung, dan yang lainnya, membentuk tubuh abadi. Lagi pula, mereka tidak bisa tetap terjebak dalam tingkat kultivasi mereka saat ini selamanya. Hanya setelah semua hal itu tercapai, dia bisa percaya diri untuk naik. Saat ini, dia memasuki kondisi kultivasi intensif. Hari-hari berlalu. Segera, setengah tahun telah berlalu. WHIZZZ. Pada saat itu, kekuatan iman mulai mengalir ke arahnya seperti sungai yang sangat besar. Jelas, jaringan hukum mistis telah ditempatkan di sistem planet Megaplexus. Dan kemudian, di hari-hari mendatang, semakin banyak aliran kepercayaan yang serupa muncul ribuan dari mereka, secara total. Para murid klan yang telah menangani masalah dengan baik selama beberapa bulan terakhir. Meskipun kekuatan iman tidak sepenuhnya murni, dan jumlah spesifiknya bervariasi, itu masih luar biasa. Ketika Anda menambahkan ribuan aliran bersama-sama, itu dapat mengisi keilahian saya yang baru lahir dalam beberapa saat. Saat aliran iman yang mempesona mengalir melalui kehampaan dan masuk ke dalam dirinya, nyala api keilahian yang baru lahir muncul di dalam basis kultivasinya. Itu tidak lain adalah Flame of Hope. Dengan kekuatan keyakinan yang dia kumpulkan, itu telah memasuki kondisi baru, seperti halnya roda takdir. Roda takdir saat ini adalah ilusi, dan itu membutuhkan keyakinan dan takdir yang sangat besar untuk beroperasi dengan benar. Roda takdir yang sebenarnya dan nyata akan ratusan kali lebih kuat, bahkan mungkin 1000. Sayangnya, perubahan seperti itu tidak bisa terjadi dalam semalam. Tetapi dengan keyakinan dari ribuan sistem planet yang sekarang dia akses, Yang Qi masih membuat kemajuan. Baik tiruannya dan dirinya yang sebenarnya menjadi terbungkus dalam menyampaikan teknik Daois kepada bawahan mereka, termasuk Dao Agung para Dewa Infernal. Setahun berlalu dengan kabur. Transformasi luar biasa terjadi di sistem planet Sage Monarch. Hampir setiap hari, Sagelight menggerogoti Dark True Void. Cahaya dan cahaya menyebar, dan segel yang membatasi langit di atas semakin kuat. Pada titik ini, berita telah menyebar luas mengenai insiden antara Yang Qi dan Pangeran Mist, di puluhan ribu sistem planet yang tak terhitung jumlahnya, sampai ke kerajaan Misty. Anehnya, mereka tidak merespon sama sekali, dan pastinya tidak mengirim pasukan untuk menghadapinya. Mungkin bahkan mereka menyadari betapa ganasnya dia. Bagaimanapun, berkat kesepakatan yang telah dia bentuk dengan sistem planet lain di sekitarnya, dia memiliki sumber daya yang sangat besar dalam hal kekuatan iman. Dia juga memiliki pasukan iblis-iblis tingkat penghancur yang berpatroli di lubang cacing ruang waktu di sistem planetnya sendiri. Prestisenya telah mencapai titik sedemikian rupa sehingga tidak ada kelompok di dunia fana yang ingin menimbulkan masalah baginya, dan itu termasuk kerajaan berkabut. Selama tahun yang berlalu, perwakilan dari Sage Monarch Collegium mendirikan banyak kampus di seluruh sistem planet lain, dan mereka mengadakan kompetisi dengan hadiah menarik untuk menarik banyak jenius top. Kemudian, para jenius itu akan dapat bergabung dengan Sage Monarch Collegium sebagai siswa. Akibatnya, sistem planet lain secara bertahap melemah. Semua rektor tertinggi dapat melihat bahwa,
berdasarkan persediaan tentara iblis-iblis yang tidak pernah berakhir yang dimiliki Yang Qi, melawannya jelas tidak berguna. Tentu saja, Yang Qi berhati-hati untuk tidak terlalu menindas dan tidak menuntut upeti dari sistem planet lain. Justru sebaliknya, ketika mereka mengalami bencana, seperti invasi iblis-iblis, dia akan segera mengirim pasukannya sendiri untuk menjaga perdamaian. Kedamaian dan ketenangan menyebar dengan Yang Qi yang bertanggung jawab, tidak ada yang perlu takut akan serangan iblis-iblis, dan populasi bisa berkembang. Saat segalanya tumbuh lebih stabil, Yang Qi kurang fokus pada hal-hal eksternal dan lebih pada kultivasinya. Dia merenungkan hukum magis Dao Surga dan Legiun Dewa. Dia mengumpulkan kesalehan tanpa kematian dan mendorong dirinya sendiri ke tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi. Dan dia juga memanggil infernal yang kuat untuk memurnikan gen mereka. Selain yang Morningstar, ia akhirnya menciptakan sekelompok 20 malaikat untuk dijadikan sebagai senjata rahasianya. Untuk saat ini, mereka tinggal di kerajaannya di neraka sebagai bagian dari formasi mantra, siap untuk muncul di tempat terbuka pada saat itu juga. Sementara itu, klon abadinya juga terus mengerjakan kultivasinya. Kerajaan di neraka Mahanata lebih kuat dari sebelumnya, setelah mendapat banyak manfaat dari semua harta yang tak terhitung jumlahnya dari Myriad Worlds Monarch Chart. Semuanya tampak berjalan baik. Rupanya, Kaisar Langit Titan telah memutuskan untuk meletakkan bendera dan masih memainkan genderang dan tidak berencana untuk memberikan hukuman lebih lanjut. Tampaknya dunia abadi telah meninggalkan dunia bawah, dan mereka kemungkinan besar tahu tentang aliansi yang telah dibentuk Yang Qi dengan perguruan tinggi lainnya. Saat Yang Qi mengumpulkan lebih banyak keyakinan, roda takdirnya tumbuh lebih nyata dan dia datang untuk melihat hal-hal yang sebelumnya disembunyikan. Misalnya, ketika dia melihat ke atas, dia bisa melihat bahwa peristiwa penting dan berbahaya sedang terjadi di kubah surga. Rupanya, Kaisar Surga Titan telah jatuh ke dalam keadaan yang gawat. Hal-hal tidak berjalan dengan baik untuk itu sebagai dunia abadi. Tentu saja, itu bisa menjadi peluang bagi Yang Qi untuk mencapai beberapa tujuan besarnya. Namun, dia masih harus menunggu basis kultivasinya membaik. Tanpa menjadi penghancur, terlalu berbahaya untuk naik ke dunia abadi di atas. Jika dia melakukannya, dia bisa jatuh tepat ke tangan Kaisar Surga Titan. Dia ingin mengubah sistem planet Sage Monarch menjadi dunia abadi kecilnya sendiri, dan juga mencapai tingkat penghancuran. Kemudian dia akan membentuk tubuh abadinya dan berada di posisi yang sama dengan pemimpin kerajaan berkabut. Mencapai kecakapan bertarung tingkat tinggi mutlak diperlukan untuk tujuan sistem planet Sage Monarch. Banyak dari teman-temannya juga telah membuat kemajuan luar biasa selama bulan-bulan yang telah berlalu. Itu terutama berlaku untuk kakak kedua Penatua dan kakak ketiga Penatua, keduanya sekarang setengah penghancur di ambang terobosan besar. Adapun ayah Yang Qi, Yang Zan, dia sekarang adalah demi immortal tingkat tinggi. Kakak beradik yang dia dapatkan kembali pada hari-hari di benua kaya subur sekarang semuanya demi immortal. Dan tentu saja, mereka memiliki akses ke sumber daya budidaya yang melimpah bahkan batu abadi. Dia juga telah mewariskan 5 seni energi kelas dewa yang telah dia kumpulkan untuk mereka kerjakan. Selain kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dia menyampaikan semua yang dia tahu. Jadi 3 tahun lagi berlalu dalam sekejap mata. Bagi mereka yang berlatih kultivasi, 3 tahun, 3.000 tahun, dan bahkan 30.000 tahun bisa tampak seperti jentikan jari. Selama waktu itu, kakak kedua Penatua, kakak ketiga Penatua, dan beberapa lainnya mencapai tingkat penghancuran. Yang Zan mencapai tingkat demi immortal universal, dan banyak terobosan telah terjadi di antara berbagai anak dari klan Yang. Adapun Yang Qi, basis kultivasinya telah mencapai tingkat yang hampir sempurna dan Well of Fate-nya berdenyut dengan warna primal chaos. Faktanya, jika dia mengetuknya dengan buku-buku jarinya, itu akan beresonansi dengan dengungan metalik. Desir, di kedalaman sistem planet Sage Monarch, ada formasi mantra besar yang terbentuk dari energi Paleo Chaos Primal. Di tengahnya ada lubang cacing selebar puluhan ribu kilometer, yang terus-menerus memancarkan kristal kekuatan berwarna ungu yang tidak lain adalah batu abadi. Lubang cacing ini adalah formasi dewa yang terhubung ke surga Tusita. Yang Qi tenggelam ke kedalaman formasi, membenamkan dirinya dalam energi vital dan menghubungkan ke neraka Mahanata dan neraka kesuraman dan kegelapan, memungkinkan esensi mereka bergegas ke arahnya. Dia memprovokasi kesengsaraan. Itu adalah kesengsaraan Paragon demi Immortals. Kesengsaraan terakhir, dan itu membutuhkan tingkat kekuatan yang tidak dapat dipahami. Syukurlah, dia telah membangun kekuatan takdir dan keyakinan selama 4 tahun. Juga, dia benar-benar dan sepenuhnya akrab dengan penggunaan formasi dewa, dan tahu bahwa dia dapat membuka kekuatan tertingginya dengan darah dari satu dewa.
Bahkan, dengan menggunakan metode ini dia akan mampu menyembunyikan keilahiannya yang baru lahir di surga Tusita itu sendiri. Dan begitulah caranya dia ingin memperoleh hukum magis surga Tusita. Biasanya, para pembudidaya hanya akan menyadari keilahian mereka yang baru lahir sekali. Tapi Yang Qi berbeda, dia melampaui akal sehat dan aturan umum, dan sudah melindunginya 2 kali. Sekarang dia membidik untuk ketiga kalinya, dan mungkin, akhirnya, yang keempat dan kelima. Kesengsaraan surgawi, hadapi aku. Gemuruh. Papan Go tiba-tiba muncul di atasnya, labirin langit dan bumi yang segera menjebaknya dalam kerumitannya. Tiba-tiba, dia seperti bidak Go di tengah serangan bidak Go lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia hanya menggambar di Well of Fate dan papan Go hancur. Selanjutnya, lentera emas muncul, menghujani dia dengan api yang merusak. Oh, dia melepaskan serangan tinju dan lentera hancur. 2 iblis-iblis muncul dalam kesengsaraan, inkarnasi dari penguasa neraka Mahanata dan neraka kesuraman dan kegelapan. Mereka terbentuk dari energi iblis yang tak terbatas dan merupakan tipe yang bisa menghancurkan pasukan abadi yang tak ada habisnya tanpa usaha. Namun Yang Qi tidak takut. Menjadi inkarnasi dari God Mammoth, dia pergi berperang dengan 2 iblis-iblis. Langit berguncang dan bumi berguncang. Matahari dan bulan menjadi gelap. Semuanya kembali ke keadaan kekacauan primordial. Sebagai tanggapan, esensi surga Tusita, yang berada dalam formasi, mulai bergetar, lalu bergabung dengan pikiran Yang Qi. Gemuruh. Dia mendorong formasi ke batasnya dan aliran energi ungu muncul, membentuk proyeksi abadi kuno yang tidak lain adalah penguasa surga Tusita. Pada saat ini, Yang Qi menghadapi 3 musuh yang kuat, dan saat dia melakukannya, kekuatan Draco Mammoth-nya melonjak. Pertarungan berlangsung selama 7 hari 7 malam, selama waktu itu dia menggunakan kekuatan cadangan imannya. Akhirnya, dia melepaskan 3 serangan tinju yang kuat ke 3 penguasa kuat yang dia lawan. Semuanya runtuh dan dia dengan cepat menyerap kekuatan mereka. Kesempatan yang sempurna. Saat dia mengalami terobosannya, roda takdir terbang ke formasi. Tanda kenaikan dewa yang baru lahir muncul, lalu menembus dunia abadi yang tak terhitung jumlahnya ke tujuan akhirnya. Tujuan itu adalah lokasi energi ungu, murni, bersih, mulia, dan suci hingga ekstrim. Itu seperti aula surga. Yang Qi bisa merasakan tanda merek keilahiannya yang baru lahir menetap di ruang abu-abu surga Tusita. Saat itu terjadi, formasi berubah dan mulai memancarkan kekuatan murni, menyebabkan cahaya 7 warna berputar di sekelilingnya, yang berisi hukum magis surga Tusita. Saat Yang Qi naik ke tingkat paragon demi immortal, dia memperoleh hukum magis dari dunia abadi surga Tusita. Kakak sulung. Dia menangis, dan kakak sulung muncul di depannya. Melihat sekeliling dengan kaget, kakak sulung berkata, "Saudara muda, apakah Anda melakukannya? Apakah Anda mendapatkan hukum magis surga Tusita?" Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?